Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 Bahasa Indonesia akan mempresentasikan artikel jurnal yang berjudul Pemanfaatan Media Sosial sebagai Alat Komunikasi di Dunia Pendidikan pada Era Pandemi COVID-19. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, saya di sini Ade Indah Ayu Pratiwi Wijaya dengan NRP 5014210101 dari Teknik Lingkungan. Perkenalkan, saya Nitya Zayanti dengan NRP 5014211091 dari Departemen Teknik Lingkungan. Perkenalkan, nama saya Novia Adi Ramadan dengan NRP 50112110117 dari Departemen Teknik Material dan Metalurgi. Perkenalkan, nama saya Novis Gabi Rahmadini, NRP 50142111067 dari Departemen Teknik Lingkungan. Perkenalkan, saya Syarafina Zadid Isma dengan NRP 50052111032 dari Departemen Biologi. Berikut adalah abstrak dari artikel jurnal kami yang berisi pandemi COVID-19 membawa masalah baru di dunia pendidikan, terutama melakukan pembelajaran jarak jauh mengharuskan pengajar dan pelajar hanya berinteraksi melalui aplikasi media sosial seperti Zoom Meeting, WhatsApp, YouTube, Google Meet, dan lain sebagainya. Pengertian media sosial sendiri adalah platform yang digunakan dalam melakukan berbagai aktivitas secara tidak langsung dengan memanfaatkan jaringan internet sebagai akses utamanya. Metode yang digunakan dalam pembahasan pemanfaatan media sosial sebagai alat komunikasi di dunia pendidikan pada era pandemi COVID-19 ini adalah menggunakan metode deskriptif kualitatif yang dilakukan untuk mengamati sebuah kondisi yang nantinya akan dijelaskan atau dideskripsikan secara spesifik dan transparan bagaimana media sosial dimanfaatkan sebagai alat komunikasi di era pandemi. Pemanfaatan jaringan internet dalam pembelajaran jarak jauh saat ini diharapkan dapat merangsang siswa untuk belajar secara lebih mandiri serta melatih kecakapan dan potensi alami yang dimiliki. Hal seperti ini juga dapat dimanfaatkan oleh kalangan pendidik untuk menciptakan kondisi yang baru sesuai dengan kebutuhan zaman dikarenakan lebih mudah dilakukan. Namun, di samping itu terdapat pula faktor penghambat dan faktor pendukung pemanfaatan media sosial dalam komunikasi pembelajaran. Kata kuncinya adalah faktor penghambat, faktor pendukung, industri 4.0, jarak jauh, dan pembelajaran. Selanjutnya, di sini kita akan membahas terkait latar belakang pada pemanfaatan media sosial sebagai alat komunikasi di dunia pendidikan pada era pandemi COVID-19. COVID-19 atau biasa disebut dengan corona merupakan suatu virus yang menyerang sistem pernafasan manusia, sehingga menyebabkan gangguan ringan pada sistem pernafasan atau infeksi paru-paru yang berat hingga mengakibatkan kematian. Hal ini sudah tercantum pada poin pertama, yaitu wabah COVID-19 yang terjadi di seluruh negara. Selanjutnya, poin kedua dan poin ketiga ini hubungannya sangat selaras, yaitu untuk mengurangi penyebaran COVID-19. Hal ini berdampak pada komunikasi antar manusia, di mana jika seseorang ingin berkomunikasi, seseorang tersebut harus berjaga jarak untuk terhindar dari penyebaran droplet virus COVID-19. Secara garis besar, dengan adanya pandemi, maka menjaga jarak atau social distancing, menggunakan masker, dan juga mencuci tangan merupakan sebuah keharusan yang wajib dilakukan. Pada poin keempat, kita membahas tentang era revolusi 4.0 dan berkembangnya menjadi 5.0. Hal ini dikarenakan penggunaan IT or Information and Technology secara luas di mana seluruh aspek kehidupan mulai diimplementasikan secara digital and paperless. Sekarang ini dunia lekat dengan internet dan juga alat komunikasi. Dan poin kelima atau poin terakhir, kita mengetahui bahwa adaptasi dalam bidang pendidikan. Karena dalam dunia pendidikan sendiri, wabah COVID-19 menjadi sebuah tantangan baru untuk beradaptasi dalam berkomunikasi dan beraktivitas dalam belajar dan mengajar. Sehingga sampai saat ini berbagai macam platform seperti YouTube, WhatsApp, Zoom, Discord, dan lain-lain terus dikembangkan untuk membantu proses pelaksanaan kegiatan belajar dan mengajar. Selanjutnya ada tinjauan pustaka. Dalam tinjauan pustaka dijelaskan 4 hal penting, yaitu media sosial, karakteristik media sosial, kategori pembagi dalam media sosial, dan komunikasi. Media sosial adalah platform yang memfokuskan eksistensi pengguna dalam melakukan berbagai aktivitas secara tidak langsung dengan memanfaatkan jaringan internet sebagai akses utamanya. Media sosial juga memiliki beberapa karakter khusus seperti jaringan atau network, merupakan infrastruktur yang menghubungkan komputer dengan perangkat keras lainnya. Koneksi pada media sosial dapat terjadi karena adanya jaringan yang menghubungkan antara dua perangkat keras. Tidak hanya itu, informasi juga termasuk dalam karakter khusus di media sosial seperti entitas penting karena pengguna media sosial dapat mengkreasikan representasi dari identitasnya, memproduksi konten, dan melakukan interaksi berdasarkan informasi yang ada. Menurut Nasrullah pada tahun 2015, terdapat 6 kategori besar dalam pembagian media sosial, yaitu media jejaring sosial atau social networking, jurnal online atau blog, jurnal online sederhana atau microblog,
media berbagi atau media sharing, penanda sosial atau social bookmarking, dan media konten bersama atau yang biasa disebut dengan wiki. Di masa pandemi COVID-19 ini, salah satu hal yang penting dilakukan adalah komunikasi. Komunikasi sendiri merupakan proses penyampaian suatu pesan kepada orang lain untuk memberitahu atau mengubah sikap pendapat atau perilaku baik secara lisan maupun tak langsung menggunakan media. Menurut Effendi, pada tahun 2009 juga memiliki pendapat bahwa komunikasi juga proses penyampaian pikiran atau perasaan seseorang atau komunikator kepada orang lain atau komunikan bisa berupa gagasan, informasi, opini, dan lain sebagainya yang muncul pada benaknya. Adapun 4 faktor yang harus diperhatikan dalam menyusun strategi komunikasi di masa pandemi ini adalah menentukan halayak, pemilihan media komunikasi, pengkajian tujuan pesan komunikasi, dan peranan komunikator dalam komunikasi itu sendiri. Selanjutnya adalah metode penelitian. Metode yang digunakan dalam pembahasan pemanfaatan media sosial sebagai alat komunikasi di dunia pendidikan pada era pandemi COVID-19 ini adalah menggunakan metode deskriptif kualitatif. Metode deskriptif kualitatif sendiri merupakan metode yang dilakukan untuk mengamati sebuah kondisi yang nantinya akan dijelaskan atau dideskripsikan secara spesifik dan transparan. Bagaimana media sosial dimanfaatkan sebagai alat komunikasi di era pandemi. Metode ini digunakan sebagai prosedur untuk mengidentifikasi dan mendeskripsikan hal-hal atau kejadian yang terjadi di lapangan secara objektif. Metode ini sangat tepat untuk digunakan dalam pembahasan pemanfaatan media sosial sebagai alat komunikasi di dunia pendidikan pada era pandemi COVID-19. Manfaat sosial media dalam efektivitas komunikasi pembelajaran. Yang pertama, untuk belajar secara lebih mandiri serta berkelanjutan sesuai dengan kecakapan serta potensi alami yang dimiliki. 2. Pengembangan kreativitas serta kemandirian peserta didik juga terbuka sangat lebar dengan menjadikan internet sebagai sebuah sistem pembelajaran baru. Dibandingkan dengan perangkat lunak learning management system, jejaring sosial memiliki keunggulan karena bisa digunakan tanpa harus menyewa atau mengelola server, serta yang terpenting adalah lebih akrab di kalangan siswa. Situs pertemanan sosial seperti Instagram, Twitter, WhatsApp, dan lain sebagainya telah menjadi tren dan seakan menjadi kebutuhan utama bagi setiap orang. Hal seperti ini pula dapat dimanfaatkan oleh kalangan pendidik untuk menciptakan kondisi yang baru sesuai dengan kebutuhan zaman, dikarenakan lebih mudah dilakukan, misalnya pada media ponsel pribadi atau laptop pribadi. Next. Adapun beberapa faktor penghambat pemanfaatan media sosial dalam komunikasi pembelajaran, yaitu yang pertama adalah masalah listrik, masalah teknis. Listrik yang sering padam secara mendadak dan tidak stabilnya jaringan internet dapat mengganggu kelancaran kegiatan pembelajaran, meskipun wilayah tersebut tercover oleh fasilitas wireless hotspot. Lalu yang kedua, terdapat keterbatasan tenaga operasional untuk mengelola suatu server pendidikan, dikarenakan tidak setiap tenaga pendidik memiliki pengetahuan tertentu. Lalu yang ketiga, adapun masalah pembiayaan. Faktor biaya sangat berpengaruh dalam penerapan berbasis teknologi media sosial. Hal ini tidak hanya untuk memfasilitator di tenaga pendidik, namun juga pada mahasiswa yang menggunakan. Hal ini juga terkait dengan pemenuhan perangkat pembelajaran berbasis teknologi informasi dan komunikasi. Lalu yang terakhir, yaitu terdapat masalah pada server pembelajaran di media sosial yang bisa disebabkan oleh tingginya traffic aktivitas oleh pengakses server, sehingga server mengalami gangguan. Next. Lalu adapun faktor pendukung pemanfaatan media sosial dalam komunikasi pembelajaran, yaitu yang pertama adalah sarana dan prasarana yang telah tersedia oleh sebuah instansi maupun mahasiswa dapat memudahkan pengimplementasian pembelajaran melalui media sosial di masa pandemi ini. Lalu yang kedua, yaitu pengoptimalisasi tenaga pendidik sebagai bentuk profesionalisme untuk melakukan pengembangan dalam media pembelajaran. Lalu yang terakhir, yaitu perbaikan server pembelajaran untuk meningkatkan kenyamanan dan kualitas dalam pelaksanaan pembelajaran melalui media sosial saat ini. Kesimpulan. Dari hasil presentasi yang tadi, dapat disimpulkan bahwa seperti yang diketahui, kesimpulan yang dapat diambil ialah di masa pandemi COVID-19, ini terjadi berbagai adaptasi yang dilakukan, terutama pada bidang pendidikan. Di masa pandemi, penggunaan media sosial sangat diperlukan. Adapun, terdapat beberapa manfaat maupun faktor penghambat dalam pembelajaran melalui media sosial di masa pandemi. Berikut adalah daftar pustaka sebagai referensi dari jurnal kami. Sekian presentasi artikel jurnal dari kelompok kami dengan judul Pemanfaatan Media Sosial sebagai Alat Komunikasi di Dunia Pendidikan pada Era Pandemi COVID-19. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.